Untuk berikutnya kembali lagi untuk video tutorial untuk pengolahan data pengadilan jauh. Jadi kemarin kita sudah belajar sampai supervise. Video ini nanti kita akan coba untuk melakukan post processing ya. Mungkin sebelumnya sebenarnya harusnya uji akurasi dulu. Cuman uji akurasi itu membutuhkan sampel data lapangan atau paling nggak data dummy lah, contoh data lapangannya. Nanti itu akan mungkin video berikutnya ya. Jadi untuk sekarang kita post processing dulu, bagaimana kita mencoba untuk memilah data hasil proses analisisnya. Nah lalu kemudian untuk kali ini kita akan coba sedikit lebih ini ya, karena ini wilayah pesisir, khusus wilayah pesisir, jadi saya akan coba tematikan untuk hasil klasifikasinya. Kemarin sudah kita dapat wilayah-wilayah mangrove-nya. Nah, hari ini kita tambahkan materinya untuk perhitungan tingkat kerapatan mangrove. Oke, ini lanjut saja, kita langsung buka Quantum GIS. Nah ini kelas-kelas kemarin waktu kita untuk supervise ya. Oke, nah untuk hasil analisis kemarin, nah ini hasil processingnya, hasil klasifikasi. Nah ini kita mungkin menggunakan data RF yang Detsaka ya. Nah ini adalah hasil kemarin, bagaimana kita memetakan mangrove. Taruh saya rubah warnanya, mangrove, mangrove, tambak, pemukiman dan lain sebagainya. Nah ini yang merah-merahnya adalah area mangrove terdeteksi sebagai area mangrove. Dan lebih jelas kita akan coba buka data true color-nya ya. Nah ini nanti juga kita gunakan data true color-nya ini. 4, 3, 2, 10. Kita coba 2500 ya, gimana ya, 2500 lebih cerah. Oke, nah ini kelihatan ya daerah-daerah mangrove yang termetakan. Oke, nah berikutnya kita akan coba dengan asumsi ini, mungkin kita asumsikan hasilnya sudah benar ya, dengan akurasi tinggi dan lain sebagainya. Nah berikutnya kita akan coba menghitung kerapatan mangrove. Nah sebelum proses menghitung kerapatan mangrove, jadi nanti prosesnya itu kurang lebih seperti ini ya. Saya coba berikan gambaran. Jadi nanti kita akan melakukan post processing data, spesifik ngomongin mangrove ya ini ya. Ini nanti kita akan ekspor dulu hasil klasifikasi menjadi vektor, kemudian perhitungan kerapatan mangrove. Nah, nanti kita akan coba cari jurnal sebagai referensi ya, lalu kemudian overlay tingkat kerapatan mangroves. Nah berikutnya kita akan coba untuk langkah berikutnya, kita akan coba untuk ekspor dari ini menjadi vektor ya. Jadi untuk mengekspor data ini menjadi vektor itu tujuannya untuk apa? Untuk menghitung luas. Dan teman-teman sudah belajar GIS, SIG. Nah itu nanti untuk menghitung namanya luas. Kita bisa pakai processing toolbox, cari raster to vector, polygonage, raster to vector yang RF. Ini biarin aja. Nah ini kita save file. Nah kita masuk ke ini ya. Post processing. Ini RF ya kemarin ya, SDP RF
Zaga. Oke, nah masuk ke sini, lalu baru kita run. Oke, tunggu. Nah, muncul hasilnya adalah data vektor. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, dari data vektor nanti ini teman-teman sebenarnya dari sini ini akan dapat tuh. Ini 1 2 3 4 5. Nah, ini bagaimana untuk menggabungkan ini semua? Nah, ini bisa pakai tools JS ya. Teman-teman bisa pakai tools yang namanya dissolve. Nah, kita ambil dissolve. Nah, ini kita select, kemudian ini kita save file. rf.zaga dissolve. Nah, baru kemudian kita run. Nah, nanti kalau sudah di dissolve dia akan bergabung seperti ini. Tanpa atribut. Nah, 1 2 3 4 5. Yang 0 ini dihapus saja. Nah, tinggal 1 2 3 4 5. Oke, nah nanti tinggal diberi nama tuh. Nanti 1 itu apa, 2 itu apa. Kemarin kan kita udah dapet tuh mangrove itu kan nomor 1. Nah, nanti kita akan coba keluarkan sendiri khusus untuk mangrove-nya. Nah, kemudian untuk menghitung dari sini kita nanti akan bisa menghitung luas tuh. Caranya kita klik kanan tadi, kemudian open atribut tabel. Kemudian di sini menghitung nama fieldnya luas. Lalu munculkan area. Nah, misalnya teman-teman belum pernah, nah ini akan muncul seperti ini. Area di sini satuannya meter persegi ya. Jadi untuk dirubah ke hektar biasanya dibagi 10.000. Jadi ini masuk ke sini area, kemudian dibagi 10.000 untuk menghitung hektar. Kemudian kita akan nah ini akan muncul tuh DN1 tuh yang nomor 1 ya tadi ya. Jadi mangrove itu luasnya sekian hektar, pertanian sekian hektar, pemukiman sekian hektar, badan airnya sekian hektar, kemudian tambak garamnya tuh sekian hektar. Ini kalau sudah kita save ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba menghitung untuk spesifik untuk kerapatan mangrove ya. Jadi untuk kerapatan mangrove terlebih dahulu kita akan keluarkan untuk tersendiri untuk kelas mangrove-nya. Nah, ini teman-teman bisa open atribut. Bisa open atribut ya. Nah, di sini mangrove itu kelas 1. Jadi yang kelas 1 ini kita select. Lalu kita masuk ke sini lagi ya. Nah, ini klik kanan, export, save selected file. Nah, ini warna kuning nih ya, select nih. Kita set selected feature as. Nah, nanti ini kita akan muncul tuh. Processing, post processing. Nah, ini kita akan coba mangrove only atau mangrove itu aja lah. Kita akan hitung mangrove-nya. Nah, ini kita akan pisahkan deh mangrove antara mangrove yang ini dengan yang lain. Nah, oke, nah ini udah ketahuan mangrove-nya ya. Lalu langkah berikutnya kita kira-kira begini. Langkah berikutnya adalah menghitung tingkat kerapatan mangrove. Nah, kita akan coba cari jurnal ya, referensi untuk kerapatan mangrove. Mangrove density misalnya kita akan menggunakan indeks ya, indeks apa misalnya NDVI lah yang terkenal, menggunakan NDVI atau kerapatan mangrove berbasis NDVI Sentinel. Nah, kita coba pakai yang mana ya, mungkin kita pakai ini salah satu aja. Kita coba, jadi teman-teman bisa cari referensi yang mungkin lebih bagus ya. Nah, ini dia pemanfaatan vegetasi mangrove dan seterusnya. Ini adalah rumus NDVI. Nah, kemudian ini tahapannya. Nah, bagaimana perhitungan tingkat kerapatannya, pengkelasan tingkat kerapatannya. Apakah di sini ada kelas-kelas kerapatannya? Karena kita yang kita butuhkan itu adalah kelas kerapatan mangrove-nya.
ada tabel kelas kerapatan vegetasinya. Kita coba cari referensi yang muncul lagi. Kemudian biasanya muncul tabel, teman-teman ya. Biasanya akan muncul kelas-kelasnya, akan muncul tabelnya. Tabel kelas kerapatan mangrove. Nggak muncul ya sini ya. Kelas kerapatan mangrove. Kita harus cari coba yang muncul kelas kerapatan mangrove-nya. Nah, biasanya itu akan muncul seperti ini. Minimumnya berapa, maksimumnya berapa, dan lain sebagainya ya. Atau mungkin kita coba ini aja ya. Kita coba definisikan secara umum aja. Jadi nilai NDVI itu range-nya kan min 1 sampai 1 ya. Anggaplah kalau dia itu vegetasi, berarti kerapatan mangrove ya. Anggaplah kalau dia itu vegetasi, berarti kan pasti dia tuh akan tingkat akan nilainya pasti di atas antara 0 sampai 1. Karena kalau yang di bawah 1 itu berarti non vegetasi pasti. 0 sampai 1. Nah, kemudian untuk kelas vegetasinya, kerapatan, mungkin kita akan coba mulai dari kerapatan rendah itu 0 sampai 0,3, 0,3, sedang 0,3 sampai 0,6, 0,35 lah, 0,35 sampai 0,7, kemudian tinggi 0,7 sampai 1,0. Oke, kita buat kelas seperti ini aja ya untuk mudah. Oke, kemudian kita akan coba menghitung ini ya, apa namanya, indeks vegetasinya, NDVI. Nah, NDVI itu kan persamaannya tadi udah banyak yang mana ya tadi. Nah, NDVI itu kan ini ya, near mean rate, near plus rate. Jadi kalau dalam citra sentinel, near itu band 8, rate itu band 4. Nah, kita pakai data yang sudah ada di sini ya. Nah, bagaimana cara menghitung untuk NDVI? Kita memang bisa menggunakan SJP, bisa menggunakan tools SJP, atau pakai tools yang sudah ada di Quantum GIS. Itu ada namanya raster calculator. Nah, kita bisa pakai ini tuh. Kita bisa memanfaatkan SJP aja lah. Kita menggunakan SJP yang lebih ini aja. Bandsetnya tapi dibuka dulu ya teman-teman ya, jangan lupa. Kalau menggunakan raster calculator itu bandsetnya dibuka dulu. Ini oke, nah, kan band kalkulator di sini. Nah, banyak sekali RF dijaga. Oh, dia menggunakan semua yang ada di sini ya. Oke, bentar. Sepertinya kita menggunakan raster kalkulator saja lah.
sebentar. Nah, selanjutnya kita akan coba menghitung NDVI. Banyak sekali ya. Ini. Jadi NDVI itu kan hitungannya tadi expressionnya adalah V8 dikurangi V4 dalam kurung kemudian dibagi V8 ditambah V4 kemudian tutup kurung. Nah, sama warna hijau baru berubah. Lalu kita coba run. Nah, ini kita coba NDVI ya, apakah muncul hasilnya ya kira-kira. Mari kita NDVI. Nah, dia muncul teman-teman. Nah, ini NDVI. Ini kalau kita NDVI itu biasanya kita coba shadow color ya biar bagus. Colornya dari hijau ke biru. Ini dibuat call interval. Nah, ini kan kelihatan tuh. Nah, mana yang lebih hijau, mana yang lebih hijau. Nah, ini kita pakai NDVI ya teman-teman ya, indeks vegetasi. Jadi bisa terlihat tuh nanti mangrove ini kan kerapatannya seperti apa. Nah, sebelum masuk ke sana, kita terlebih dahulu kita nanti akan potong dulu, akan klip dulu dari datanya ini. Nah, dari apa namanya? Mungkin kita kelaskan dulu aja ya. Kita akan coba lakukan pengkelasan dulu. Reclass. Kita akan lakukan reclass. Namanya fungsinya namanya reclass ya. Dan ini file NDVI-nya kita pakai. Oke, nah ini draw muncul 1 2 3. Ini 0 sampai 0,35 tadi ya. Ini masuk kelas 1 0,35 sampai 0,7 masuk kelas 2 0,7 sampai 0 masuk kelas 3. Bang rawat kelas 3 ya, ini ya. Ini tidak kita definisikan tadi. Nah, kita oke. Nah, nanti akan muncul tuh. Nah, kita akan proses. Ini adalah hasil reclassnya teman-teman ya. Hasil reclassnya ini adalah masuk di kelas 2, ini kelas 1, kelas 2. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya itu adalah merubah hasil reclassnya ini dalam bentuk vektor. Kita akan rubah dalam bentuk vektor, raster to vektor. Reclass tadi kita akan jangan disimpan dulu karena nanti ini kita pakai temporary dulu aja. Nah, ini raster to vektor ya, ini vektorisnya. Kemudian kita setelah itu lakukan clip. Nah, jadi hanya area-area mangrove-nya saja. Kita lakukan proses clipping. Jadi inputnya adalah vectorize tadi dengan layer potongnya adalah mangrove. Nah, ini kita akan lakukan proses clipping. Oke, nah ini proses yang sudah data yang sudah diklip ya. Nah, ini hasil klipnya. Nah, dari sini sebenarnya sudah terlihat teman-teman, sudah di overlay. Ini tadi menggunakan overlay analisis ya. Dari sini bisa dilihat bahwa
Ini adalah kelas-kelas yang masuk di dalam mangrove. Jadi mangrove itu masuk dalam 2 kelas ya. Jadi masuk dalam 2 kelas secara umum. Jadi ada yang jarang, ada yang kurang jarang. Nah ini masuk ke ini, misalnya kita ekspor mangrove kelas kerapatan. Nah ini kalau misalnya kita mau simbologikan, bisa kita menggunakan categorize DN klasifikasi. Nah ini masuk dalam kategori sedang, jarang, dan classified. Oke, kita coba. Nah ini bisa dilihat teman-teman. Jadi di sana tuh sebagian besar masuk kategori sedang ya, cuman ada beberapa yang masuk kategori jarang. Itu ekosistem mangrove-nya. Jadi beberapa masuk kategori sedang, beberapa masuk kategori oke, masuk kategori jarang. Nah, kategori jarang ini banyak bagian-bagian tepi ya. Lihat di sini, nah ini bagian-bagian tepi ini banyak masuk kategori jarang. Nah dari sini nanti bisa dihitung luas dan sebagainya. Nanti silahkan bisa dieksplor sendiri ya dari sini, sama seperti yang tadi sebenarnya. Nah sebenarnya yang kelas 0 ini nanti kita yang tidak masuk kelas ini harusnya ini bisa terakomodir, tapi ya cuman ini biasanya bias error. Jadi ada beberapa titik yang kalau kita zoom ini tuh kan, misalnya ini merah ini kan tidak terkelaskan ya. Dia tuh NDVI-nya tuh kecil biasanya, atau dia tuh setengah dekat air gitu. Nah ini kan kelihatan tuh sangat kecil nilainya, jadi tidak terkelaskan karena kelas yang kita definisikan tadi kan segini ya. Nah, nanti dalam penentuan kelas itu seperti apa tuh banyak metodenya, jadi silahkan bisa diekspor misalnya menggunakan kuantil, menggunakan pembagian standar deviasi dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja contoh untuk penghitungan kerapatan mangrove berbasis NDVI ya. Nah sebenarnya tidak hanya berbasis data NDVI saja ya, tapi bisa teman-teman bisa mengeksplor dengan memanfaatkan indeks-indeks yang lain kayak EVI, SAVI dan lain sebagainya. Indeks-indeks vegetasi yang lain. Untuk vegetasi itu sangat banyak sekali. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Silahkan dipelajari, semoga bermanfaat.